Ariana dari SDN 1 Dana Binangun, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ceci Evawati dari SMA Negeri 1 Sumber, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Kami bertiga akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu jadi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Saya dengar katanya Bapak mau melakukan coaching dengan Ibu Ariana hari ini. Betul sekali Ibu. Saya ingin menanyakan tentang persiapan Bapak nih untuk coaching kali ini. Apa saja yang sedang dipersiapkan Pak? Di antaranya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan ke Bu Ariana yang mungkinnya disesuaikan dengan permasalahannya nanti. Nanti pada proses coaching ini kira-kira nih Pak Arif, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi di kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu ya. Ada yang penuh untuk presensi, ada yang mendengarkan aktif, ada juga yang ketiga itu tentang mengajukan pertanyaan Bu. Nah, dari ketiga itu saya lebih fokus yang kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah yang ketiga itu Bu, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik Pak. Lalu bagaimana penilaian Pak Arif terhadap 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan? Kalau nilai pribadi, saya tuh menurut saya masih kurang dari 3 kompetensi itu. Tapi saya tetap fokusnya itu lebih ke yang pertanyaan berbobot. Jadi masih kurang, saya tuh kadang masih bingung ketika mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara saya gitu. Masih kesusahan gitu. Gitu ya Pak ya. Lalu harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini apa Pak? Harapannya dalam proses observasi ini harapannya ya saya bisa meningkatkan Bu. Jadi secara dasar kan nanti ada penilaian tuh dari supervisor bagaimana kompetensi saya, dan penilaian tersebut akan menjadi refleksi buat saya untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Harapannya itu peningkatan kompetensi saya sendiri. Ya, baik sekali kalau begitu Pak Arif. Ya, selamat melakukan coaching Pak. Nanti saya akan observasi. Semoga sukses ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak. Selamat pagi Bu Ariana. Pagi Pak. Lama kita nggak ngobrol seperti ini Bu Ariana ya. Iya ya Pak, waktunya Pak sibuk. Dengar-dengar katanya Bu Ariana juga ada sesuatu yang ingin diobrolkan dengan saya Pak. Betul Pak, pengen ngobrol Pak, intinya pengen curhat Pak tentang kondisi kelas saya. Apa Bu yang Ibu ingin bicarakan dengan saya, apa yang ingin diskusikan dengan saya? Jadi tahun ini saya diamanahi kelas 1 nih Pak. Kebetulan tahun ini dikasih murid banyak Pak, sampai 43 siswa. Setelah masuk berapa hari nih Pak, dalam proses pembelajaran ternyata dari 43 siswa ini setelah saya pemetaan ya Pak, tes baca satu-satu dulu gitu. Ternyata ada 15 anak Pak yang belum mengenal huruf. Jadi saya tuh bingung Pak, ini bagaimana saya memberikan pembelajaran berikutnya nih Pak kepada anak yang belum bisa membaca ini nih Pak. Itu Pak, itu permasalahannya sih Pak. Memang kalau wali kelas-kelas 1 itu PR utamanya begitu, apalagi misalkan anaknya, lingkungannya itu maksudnya anak-anak tersebut itu tidak pernah mengikuti TK gitu kan.
Nah, dari percakapan ini, diskusi ini, tadi Ibu sudah menyampaikan permasalahannya tadi. Nah, kira-kira harapan Ibu itu dari obrolan kita ini apa harapannya? Apa yang Ibu dapatkan? Harapannya itu Pak, setelah kita ngobrol nih Pak, ada ide gitu Pak ya, atau gagasan bagaimana saya bisa nangani nih menangani 15 anak ini dalam waktu cepat gitu Pak ya. Paling tidak ya mengenal huruf lah, terus ya lebih utamanya sih pengen bisa membaca gitu Pak dalam waktu 1 semester ini kan. Kalau mungkin target sebulan 2 bulan kayaknya cukup susah Pak. Saya targetkan 1 semester ini. Iya Pak. Mungkin ya butuh tenaga dan kesabaran ekstra sekali. Betul Pak, kayaknya seperti itu. Nah, lantas dari permasalahan tadi itu kira-kira yang membuat Ibu sangat kesulitan itu apa yang Ibu rasakan? Jadi mengkondisikan anak yang tidak bisa membaca ini nih Pak ya, saya itu cukup kesulitan. Misalnya menulis, nah kalau yang sudah bisa membaca itu kan rata-rata cepat langsung menulis. Nah yang tidak bisa ini justru mengganggu temannya. Nah kira-kira apa ya Pak ini solusi buat menangani hal seperti ini nih Pak. Terus saya pernah melakukan duduknya dipisah. Jadi antara yang bisa baca dan yang belum bisa membaca saya pisah dengan pembelajaran yang berbeda pula gitu Pak. Itu yang sudah nih Pak ya, yang sudah pernah saya lakukan gitu Pak. Tadi Ibu Ariana sudah mencoba melakukan tadi menerapkan itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, dengan memisahkan berdasarkan kemampuan siswanya. Lantas adakah tindakan lain Bu yang menurut Bu Ariana itu bisa Ibu lakukan agar tujuan pembelajaran yang Ibu ingin tadi itu tercapai? Salah satunya tadi agar siswa itu bisa membaca, mengenal huruf itu Bu. Ada tindakan-tindakan yang Ibu rencanakan Bu? Ya, saya merencanakan nanti di akhir 30 menit akhir pembelajaran tuh Pak, yang anak 15 ini saya intensif satu persatu menggunakan metode bacaan yang berjenjang, yang jilid 1, jilid 2, jilid 3 seperti itu Pak. Jadi face to face gitu Pak, satu persatu agar saya tahu sampai sejauh mana nih tingkat perkembangan membaca mereka gitu Pak. Jadi terus saya sediakan semacam kayak buku prestasi Pak. Jadi biar orang tuanya juga tahu bahwa anaknya itu kemampuan membacanya baru sampai jilid ini, dan saya mendorong supaya orang tua pun di rumah sama. Ketika di sekolahnya halaman membaca di halaman 5 contohnya, berarti ibunya boleh mengulang di rumahnya gitu. Jadi anak tuh ketika besok di sekolah sudah ada bekal gitu Pak, karena semalam sudah dipelajari sama orang tuanya di rumah. Itu tindakan saya yang akan saya lakukan selanjutnya tuh Pak. Seperti itu. Ada tindakan lainnya Bu? Kalau tindakan lainnya paling ini Pak, saya ingin bekerja sama dengan pihak perpustakaan Pak. Kebetulan di SD ada perpustakaan, jadi setiap jam istirahat anak-anak silakan disuruh saya giring ke perpustakaan gitu membaca. Nah mungkin kalau bagi yang tidak bisa membaca mau baca apa gitu ya, karena membaca aja tidak bisa, jadi saya mau minta tolong juga ke petugas perpustakaannya gitu, untuk membimbing mereka bagi yang tidak bisa membaca. Saya kasih datanya ke petugas perpustakaan itu, ini Bu ada 15 anak ini, kalau kesini jangan dikasih bacaan yang lain, tapi kasih bacaan yang berjenjang itu Pak, yang jilid 1, jilid 2, jilid 3. Mungkin itu Pak, jadi sudah
rencananya akan saya laksanakan itu ada 3 gitu Oh, Pak. 3 ya. Nah, dari 3 rencana